Ponipa menyunggingkan seulas senyum jahat. Nikmati. Oke, Luna mundur sedikit, memalingkan wajahnya. Ponipa sangat senang. Sepertinya wanita ini sudah berubah pikiran, dia sudah menyerah untuk melawan. Dengan pemikiran seperti itu, dia mulai membuka pakaiannya. Tepat pada saat ini, tiba-tiba saja seulas senyum dingin menghiasi wajah Luna. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Ponipa, apa kamu masih bisa mengeras? Lihatlah kondisi fisikmu yang sudah buruk itu. Baru pukul 1 orang saja, napasmu sudah terengah-engah. Apa maksudmu?" Pergerakan Ponipa yang sedang melepaskan pakaian langsung terhenti, ekspresinya mulai berubah. Kondisi fisiknya memang sudah lama buruk akibat kebanyakan mengonsumsi alkohol dan berhubungan intim dengan wanita. Setiap kali, dia harus mengandalkan obat-obatan. Sekarang Luna langsung mengatakannya secara blak-blakan, sama saja dengan membuka luka hatinya. Luna menatapnya dengan sorot mata meremehkan dan berkata, "Maksudku." "Ya itu." Plak. Saking malunya, Ponipa marah besar. Dia langsung melayangkan satu tamparan ke wajah Luna, ekspresinya juga berubah menjadi ganas. "Wanita sialan, belum pernah ada orang yang berani mengataiku seperti itu." Luna menutupi wajahnya yang memerah. Walaupun sorot mata kesakitan tampak di wajahnya, dia tetap berkata tanpa rasa takut, "Kalau begitu, hari ini akan kukatakan dengan jelas. Kamu adalah seorang pria lemah." Pria lemah. Dia memang sengaja menyulut amarah Ponipa. Orang-orang organisasi Snakey berada di sebelah, dia pasti tidak bisa melarikan diri. Daripada dilecehkan oleh sampah seperti Ponipa, dia lebih memilih dipukuli sampai mati oleh pria itu. "Dasar wanita jalang, aku hajar kamu." Ekspresi Ponipa berubah menjadi sangat ganas. Dengan amarah yang bergejolak, dia berjalan mendekati Luna. Bam! Tepat pada saat ini, tiba-tiba saja pintu utama villa ditendang dari luar hingga terlepas. Ponipa terkejut setengah mati. Secara naluriah, dia menghentikan langkah kakinya dan mengalihkan pandangannya ke sumber suara. Saat itu juga, dia melihat seseorang berdiri di depan pintu, menatapnya dengan sorot mata dingin dan memasang ekspresi dingin. "Ardika, bukankah kamu sudah mati?" Ekspresi Ponipa langsung berubah drastis, dia menatap Ardika dengan tatapan terkejut sekaligus keheranan. Ya, orang yang datang tidak lain adalah Ardika. Begitu Luna dibawa pergi oleh anggota organisasi Snakey, dia sudah menerima laporan. Dia langsung bergegas kemari. Saat sorot matanya tertuju pada wajah Luna yang memerah, sorot matanya berubah menjadi sangat dingin. "Ponipa, kamu benar-benar cari mati." Ardika melangkahkan kakinya masuk. Begitu dia menggerakkan lengan bajunya, sebuah pedang berwarna kemerahan yang dipenuhi dengan corak yang aneh, meluncur ke dalam genggamannya. "Ardika, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan sembarangan." Melihat Ardika penuh dengan niat membunuh yang kuat, ekspresi Ponipa berubah menjadi pucat saking ketakutannya. Namun, Ardika sama sekali tidak berniat untuk beromong kosong lagi dengannya. Dia menghampiri targetnya itu dengan langkah cepat. Ah, dia mau bunuh orang. Ponipa langsung berbalik, hendak melarikan diri. Dengan ekspresi yang sangat dingin, Ardika langsung menghunuskan pedangnya. Shoo! Dengan iringan kilatan darah, satu lengan yang berlumuran darah langsung terjatuh ke lantai. Setelah berlari beberapa langkah, Ponipa baru tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Mengapa sepertinya ada yang kurang dari tubuhnya? Begitu memikirkannya, rasa sakit yang luar biasa langsung menyapu dirinya. Ah! Saking kesakitannya, Ponipa langsung terjatuh ke lantai. Kemudian, saat melihat lengannya yang berlumuran darah di lantai, dia benar-benar ketakutan, seolah jiwanya telah meninggalkan raganya. Dia berteriak dengan suara melengking. "Sayang, maaf, aku datang terlambat." Ardika sama sekali tidak memedulikan Ponipa yang sedang berteriak dengan histeris itu. Dia segera menghampiri Luna. "Sayang." Luna langsung melemparkan dirinya ke dalam pelukan suaminya. Saat dia melihat lengan Ponipa yang sudah terputus di lantai melalui ujung matanya, ekspresinya langsung berubah menjadi pucat pasi dan mulai merasa mual. "Ayo, kita pulang." Awalnya Ardika masih ingin melanjutkan memberi pelajaran pada Ponipa, tetapi menyaksikan pemandangan itu, dia segera menggenggam tangan Luna, berencana langsung membawa istrinya pergi. Pedang ular gelap. Tepat pada saat ini, anggota organisasi Snakey yang sedang meminum teh di sebelah mendengar keributan dan berjalan keluar.
Begitu melihat pedang ular gelap dalam genggaman Ardika, mereka langsung berseru kaget. Kamu adalah menantu benalu itu. Berhenti. Anggota organisasi Snakey langsung meneriaki Ardika. Ardika mengerutkan keningnya, dia tahu untuk sementara waktu ini, dia sudah tidak bisa pergi lagi. Dia menepuk-nepuk bahu Luna dan berkata, Levin berada di luar, kamu tunggu aku di luar, ya. Sayang, hati-hati, ya. Dengan ekspresi pucat pasi, Luna menganggukkan kepalanya. Sambil menutupi mulutnya untuk menahan rasa mualnya, dia berlari-lari kecil keluar. Sebelumnya, saat di pabrik pinggiran kota itu, dia tidak bereaksi sebesar ini saat melihat mayat-mayat tentara bayaran Len, karena hampir tidak ada luka yang jelas di tubuh orang-orang itu. Berbeda halnya dengan kondisi Ponipa sekarang. Sebuah lengan yang putus, pemandangan seperti itu benar-benar menakutkan. Melihat Luna sudah keluar dari villa, Ardika baru berbalik dan menatap anggota organisasi Snakey itu dengan tenang. Kalian ingin menahanku? Seorang pria yang memimpin kelompok itu berkata dengan dingin, berani-beraninya kamu melakukan tindak kejahatan dengan melukai orang lain tepat di hadapan kami, lalu ingin melenggang pergi begitu saja. Apa yang kamu pikirkan? Saat dia melihat ada tetesan darah di pedang ular gelap dalam genggaman Ardika itu, ekspresinya berubah menjadi makin muram. Orang yang satu ini tidak hanya merebut senjata suci organisasi Snakey, melainkan malah membawanya kemana-mana dan digunakan untuk melukai orang. Ardika menyunggingkan seulas senyum mengejek dan berkata, bukankah Vita dan yang lainnya sudah kulumpuhkan? Dari mana asal kalian? Menghina organisasi Snakey. Kamu benar-benar cari mati. Semua anggota organisasi Snakey itu langsung marah besar, mereka memelototi Ardika dengan tajam. Pria yang memimpin kelompok itu melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, Ardika, Pak Camir sudah mengeluarkan instruksi, memintamu untuk mengembalikan pedang ular gelap dan bunuh diri sebagai wujud permintaan maaf. Apa kamu masih belum mendengarnya? Oh, ada hal seperti ini, ya. Ardika mengangkat alisnya. Kemudian, dia melirik orang-orang itu, lalu berkata sambil tersenyum tipis, sepertinya, kalian ini sudah menyinggung siapa namanya itu. Pak Camir, apa maksudmu? Ekspresi pria yang memimpin kelompok itu berubah menjadi muram. Ardika berdiri tegak sambil memegang pedangnya, lalu berkata dengan acuh tak acuh, hanya dengan mengirim para pecundang seperti kalian, dia malah ingin memintaku untuk bunuh diri sebagai wujud permintaan maaf. Kalau bukan mengantar kalian ke kematian, apa lagi? Begitu Ardika selesai berbicara, semua anggota organisasi Snakey langsung marah besar. Dasar lancang. Seorang menantu benalu yang hanya bisa menuangkan air cuci kaki sepertimu nggak berhak mengatai kami pecundang. Apa kamu pikir dengan melumpuhkan Vita dan anggotanya, kamu sudah nggak terkalahkan? Sekelompok pecundang itu hanyalah anggota tingkatan paling rendah di organisasi Snakey. Percaya atau enggak, aku bisa menghabisimu dengan satu tangan saja. Mereka melontarkan kata-kata hinaan terhadap Ardika dan mengatakan mereka akan menghabisinya. Pria yang memimpin kelompok itu melambaikan tangannya. Dia tahu Ardika bisa melumpuhkan Vita dan yang lainnya, pasti kekuatannya sangat luar biasa. Dia dan anggotanya belum tentu adalah tandingan Ardika. Terlebih lagi, saat ini Ardika memegang senjata seperti pedang ular gelap. Biarpun pedang ular gelap dalam genggaman Ardika itu hanyalah replika, tetapi juga terbuat dari bahan berkualitas tinggi, tidak bisa dianggap remeh. Dengan adanya senjata seperti itu di tangannya, kekuatan Ardika akan makin meningkat. Pria yang memimpin kelompok itu menatap Ardika dengan dingin dan berkata, Ardika, sepertinya kamu salah paham. Kami datang ke kota Banyuli bukan untuk menyerangmu. Maksud Pak Camir sangat jelas, yaitu memintamu untuk berinisiatif mengembalikan pedang ular gelap, lalu bunuh diri sebagai wujud permintaan maaf. Membunuhmu, hanya perlu satu kalimat dari Pak Camir, sama sekali nggak perlu organisasi Snakey turun tangan sendiri. Apa kamu nggak mengerti? Kecuali kamu mampu menahan api amarah Pak Camir dan organisasi Snakey. Pria itu melontarkan kata-kata itu dengan nada bicara dingin dan arogan. Sorot mata Ardika juga berubah menjadi dingin. Dia berkata dengan nada bicara meremehkan, oh, hanya dengan satu kalimat sudah bisa membuatku bunuh diri. Organisasi Snakey benar-benar dominan, ya.
Awalnya aku pikir Vita dan yang lainnya sudah terlalu dimanjakan hingga menjadi begitu arogan. Sekarang sepertinya masalah itu bukanlah masalah perorangan, melainkan mulai dari atasan hingga bawahan organisasi Snake, semuanya bermasalah. Pria yang memimpin kelompok itu berkata dengan seulas senyum palsu, terserah apa katamu. Pak Camir sudah menginstruksikanmu untuk bunuh diri sebagai wujud permintaan maaf, maka kamu hanya bisa bunuh diri. Selama kamu masih berada di negara Nusantara, kamu nggak akan bisa lolos dari organisasi Snake. Kepercayaan diri yang diperolehnya untuk mengucapkan kata-kata itu berasal dari kekuasaan organisasi Snake, berasal dari reputasi organisasi Snake di negara Nusantara selama bertahun-tahun ini. Hanya dengan satu kalimat dari mereka, sudah cukup untuk membuat Ardika bunuh diri. Mereka sama sekali tidak perlu turun tangan sendiri. Ardika menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, padahal awalnya aku berniat untuk membiarkan kalian lolos dari musibah ini, siapa sangka kalian sendiri yang cari masalah. Baiklah kalau begitu, mengenai penculikan istriku dan sengaja membiarkan istriku jatuh ke tangan Ponipa, aku akan memperhitungkannya dengan kalian sekaligus. Selesai berbicara, dia langsung melangkah maju, berjalan ke arah pria yang memimpin kelompok itu. Berani-beraninya kamu ingin menyerang kami. Pria itu tertegun sejenak, lalu berkata dengan dingin, kamu sedang cari mati. Serang. Begitu dia melambaikan tangannya, anggota organisasi Snake yang berada di belakangnya langsung menerjang ke arah Ardika secara bersamaan. Walaupun kalau didengar dari kata-kata mereka, mereka seperti meremehkan Ardika. Namun, mereka juga tahu orang yang mampu melumpuhkan Vita, memiliki kekuatan yang luar biasa, tidak bisa dianggap remeh. Siu, menghadapi anggota organisasi Snake yang menyerangnya secara bersamaan, Ardika menghunuskan pedangnya tanpa ekspresi. Puff, dengan iringan kilatan berwarna merah, darah kembali bercucuran, lalu satu lengan yang berlumuran darah terjatuh ke lantai. Ah, anggota organisasi Snake yang patah satu lengan itu langsung terjatuh ke lantai dan mengeluarkan teriakan histeris. Ardika tidak memedulikan suara teriakan histeris itu seolah-olah tidak mendengarnya. Dia tetap melanjutkan langkah kakinya dan memasang ekspresi datar. Setiap kali dia menghunuskan pedang ular gelap dalam genggamannya, ada satu lengan yang terpisah dari pemiliknya. Dalam waktu kurang dari setengah menit, selain pria yang memimpin kelompok itu, anggota organisasi Snake lainnya sudah terjatuh ke lantai dan berlumuran darah. Aroma amis darah yang membuat orang mual langsung menyelimuti seluruh villa. Kamu, ekspresi pria itu tampak sangat muram. Dia tidak menyangka Ardika sekuat itu. Sebelum sempat menyentuh pakaian Ardika, rekan-rekannya sudah kehilangan daya tempur mereka. Siu, tanpa mengucapkan satu kata pun, Ardika kembali menghunuskan pedangnya. Detik berikutnya, bertambah lagi satu orang yang berteriak histeris di lantai, bertambah lagi satu lengan yang berlumuran darah. Iblis, iblis. Suara teriakan menyedihkan menyelimuti seluruh villa. Semua anggota organisasi Snake menatap Ardika dengan tatapan ketakutan. Biasanya, dengan mengandalkan identitas mereka sebagai anggota organisasi Snake, mereka sudah terbiasa bersikap arogan dan bertindak semena-mena. Namun, siapa sangka sekarang mereka malah kalah di tangan seorang menantu benalu. Selain itu, lawan mereka menggunakan senjata suci organisasi Snake untuk mematahkan lengan mereka. Ardika tidak memedulikan orang-orang itu, dia langsung berbalik dan berjalan keluar dari villa. Saat berjalan melewati Ponipa, dia menghentikan langkah kakinya. Ardika, jangan bunuh aku. Ponipa bahkan tidak bisa berteriak lagi. Melihat sorot mata Ardika tertuju pada dirinya, dia hanya bisa memohon dengan suara lemah. Kamu bisa nggak mati, tapi tetap harus menerima hukuman. Nada bicara Ardika sangat dingin, bagaikan dewa pemegang takdir, Siu. Dengan iringan kilatan berwarna merah, kedua kaki Ponipa sudah berlumuran darah. Diiringi suara teriakan histeris, Ardika menggetarkan pedang ular gelap hingga tetesan-tetesan darah yang tersisa menetes ke lantai, lalu melangkahkan kakinya pergi. Kak Ardika, melihat Ardika sudah keluar, Levin segera menyambutnya. Luna sedang duduk di dalam mobil. Ardika mengangguk dan berkata, tangani sisanya, antar juga Huris ke rumah sakit. Levin melirik Huris yang tergeletak di lantai,
serta anggota organisasi Snakey yang sudah pingsan saking kesakitan, lalu menganggukkan kepalanya. Setelah masuk ke dalam mobil, Ardika melihat ada beberapa notifikasi panggilan telepon. Semua panggilan telepon itu dari Hamdi. Dia tidak memedulikan panggilan telepon itu. Setelah mengantar Luna pulang dan menenangkan istrinya, dia baru menjawab panggilan telepon itu. Ada apa? Terdengar suara Hamdi dari ujung telepon. Tuan Ardika, Tiano mendatangi kediaman wali kota dan bersikeras ingin bertemu denganmu. Dia sudah menunggu di sini selama 1 jam dan nggak kunjung pergi. Sepertinya dia nggak akan menyerah sebelum bertemu Tuan. Kalau dia bersikeras nggak mau pergi, bukankah kamu bisa memanggil Sigit datang dengan membawa anggotanya untuk melempar si tua itu keluar? Ardika menanggapi dengan sedikit tidak senang. Menghadapi masalah sepele seperti itu saja, masih mencarinya. Di ujung telepon, Hamdi tersenyum getir dan berkata, anggota organisasi Snakey ikut dengannya kemari, kami. Ya, sudahlah, aku akan ke sana. Selesai berbicara, Ardika memutuskan panggilan telepon. Tak lama kemudian, dia sudah tiba di kediaman wali kota. Ku bilang apa wali kota bocah ingusan itu sudah takut. Dia sengaja bersembunyi, nggak berani bertemu denganku. Kalian sudah memanggilnya kemari atau belum? Cepat suruh dia kembali. Tiano membuat keributan besar di kantor kediaman wali kota, pria tua itu bersikap sangat arogan. Kalau bukan karena dihentikan oleh Hamdi dan yang lainnya, dia sudah menerobos masuk ke dalam ruangan wali kota untuk melihat apakah wali kota baru itu bersembunyi di dalam atau tidak. Begitu Ardika datang, dia langsung disambut dengan pemandangan itu. Dengan ekspresi dingin, dia berjalan menghampiri pria itu dan berkata, ada urusan penting apa, sampai-sampai aku harus datang menemuimu. Ardika, begitu menoleh dan melihatnya, Tiano tertegun sejenak. 2 orang anggota organisasi Snakey yang mengikutinya juga tampak waspada, sorot mata mereka sangat dingin dan tajam. Tiano tertawa dingin dan berkata, sepertinya wali kota bocah ingusan itu sudah nggak sanggup menghadapi tekanan dan melemparkanmu keluar sebagai permintaan maaf. Baiklah kalau begitu, apa kamu sudah bawa pedang ular gelap? Serahkan sekarang juga, lalu bunuh diri sebagai wujud permintaan maaf. Ardika menggerakkan lengan bajunya, pedang ular gelap meluncur ke genggamannya. Dia mengayunkan pedang itu dengan santai, lalu berkata sambil tersenyum tipis, aku nggak hanya membawanya, barusan aku juga menggunakannya untuk memotong lengan beberapa orang dan membuat seseorang menjadi Kasim. Harus kuakui, senjata suci organisasi Snakey ini memang enak digunakan, memotong orang terasa seperti memotong sayuran. Tiano tertegun sejenak, lalu tertawa dingin dan menunjuk Ardika. Ardika, kamu benar-benar bernyali besar. Bisa-bisanya preman sepertimu menggunakan senjata suci organisasi Snakey layaknya pisau dapur. Nggak hanya merebut senjata suci organisasi Snakey, kamu juga menggunakannya untuk melukai orang. Kamu benar-benar cari mati. Sekarang, hanya bisa dengan bunuh diri sebagai wujud permintaan maaf, kamu baru bisa menebus kesalahanmu. 2 orang anggota organisasi Snakey itu juga marah besar. Ardika melirik 2 orang itu sekilas. Malas untuk beromong kosong lagi, dia langsung menghunuskan pedang ular gelap. Dengan iringan 2 teriakan menyedihkan, mulut masing-masing dari 2 anggota organisasi Snakey itu sudah dipukul oleh Ardika. Melihat 2 orang yang terjatuh di lantai dengan gigi bercampur darah copot di lantai, Ardika melambaikan tangannya dan berkata, lempar. Keluar 2 orang yang datang membuat keributan dan mengganggu jam kerja kediaman wali kota ini. Oh ya, masih ada 1 orang tua bangka. Dia melirik Tiano. Ardika, dasar bajingan, bisa-bisanya kamu mengusirku. Tiano benar-benar kesal setengah mati. Ardika, apa hakmu mengusirku keluar? Aku ingin bertemu dengan wali kota kalian, aku ingin bertemu dengan wali kota kalian. Tak lama kemudian, Tiano sudah diseret keluar dari kediaman wali kota. Bam! 3 orang, termasuk Tiano dilempar ke tanah. Tiano yang tergeletak di tanah masih berteriak dengan keras, keterlaluan. Kalian benar-benar keterlaluan. Aku adalah wali kota lama kota Banyuli, berani-beraninya kalian memperlakukanku seperti ini. Selain itu, Ardika bukan orangnya kediaman wali kota, mengapa dia diizinkan keluar masuk kediaman wali kota sesuka hatinya?
Mendengar ucapannya, Hamdi tertawa dingin, melambaikan tangannya para staf, lalu berbalik dan pergi. Hingga sekarang si tua bangka ini masih belum tahu Tuan Ardika adalah wali kota baru. Syukurin, biar saja dia malu. Saat ini, para pejalan kaki sudah mulai berkerumun. Benar-benar adalah Pak Tiano, wali kota lama kota Banyuli. Kenapa dia dilempar keluar oleh orang-orang kediaman wali kota Banyuli? Kekek, syukurin. Baguslah dia dilempar keluar. Dulu, dia nggak menjalankan tugasnya dengan baik. Dengar-dengar, setelah pensiun, dia masih saja berlagak hebat. Mendengar ucapan para pejalan kaki, Tiano benar-benar ingin menghilang ditelan bumi saja. Selama ini, dia merasa citranya cukup baik. Bagaimanapun juga, dia telah menjabat sebagai wali kota selama 20 tahun. Sekarang dia baru tahu, dalam hati penduduk kota Banyuli, seperti ini citranya.